Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya dan tidak putus-putusnya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas tentunya berbagai limpahan nikmat, berbagai banyak karunia yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut tentunya yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam, nikmah keimanan dan keislaman, nikmat bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kemudian juga diberikan kenikmatan bisa memiliki semangat untuk belajar agama. Pada kesempatan di malam hari ini, seperti kegiatan rutinitas pekanan kita di kampus jalanan, kita akan melanjutkan pembacaan syarah dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang disyarah oleh Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi hafizahullah ta'ala, yang membahas tema sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, kisah perjalanan hidup beliau. Dan di pertemuan yang lalu kita sampai di bait nomor 48 ya. Kita sampai di bait nomor 48 di mana Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hadza wa fi tsaniyatil ghazwu ishtahar. Dan di bulan Safar ada namanya perang Abwa. Perang Abwa terjadi di bulan Safar. Dan di tahun kedua, di tahun yang sama, nanti juga akan ada peperangan yang ishtahar, perang yang terkenal, perang yang fenomenal, yaitu maksudnya nanti adalah pembahasan tentang perang Badar Al-Kubra. Dan sebagaimana pembahasan yang lalu, ya, perang Abwa ini adalah perang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Walaupun tidak terjadi pertempuran, Nabi sudah meniatkan itu, ya, dan Nabi sudah menghadapi musuh, berharap ingin berhadapan dengan musuh. Musuhnya adalah orang-orang Quraisy, yang mana mereka melakukan safar untuk berdagang ke Syam. Nabi SAW rencananya ingin mencegat mereka, ingin menghadang mereka di tengah jalan untuk merampas kafilahnya, yaitu barang dagangan segala macam yang dibawa oleh orang-orang Quraisy. Kalau memang terjadi pertempuran, maka terjadi peperangan itu. Dan kemarin sudah dibahas juga bahwa peperangan Nabi SAW, ya, ghazwah. Ya, kalau ghazwah itu istilahnya adalah peperangan yang Nabi SAW ikut serta di dalamnya, namanya ghazwah, ama ghazi, ya. Dan para ulama seperti Al-Waqidi, Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Sa'ad dan yang lainnya menyebutkan bahwa peperangan yang Nabi SAW ikut serta punya peran di dalamnya, itu selama hidup beliau semenjak tahun 2 Hijriah sampai nanti wafat tahun 11 Hijriah, itu jumlahnya 27 peperangan. 27 peperangan. Belum nanti ditambah dengan utusan-utusan pasukan yang Nabi utus, ya, kepada kabilah-kabilah tertentu atau ke tempat-tempat khusus. Nabi mengutus para pasukan itu, atau dinamakan kadang sariyah, ya, karena diutus pasukannya malam hari. Itu totalnya semua bisa 100-an, ya, dengan peperangan yang Nabi ikut sendiri. Jadi selama kurun kurang lebih 9 atau 10 tahun, itu setahunnya bisa sampai ada 10 peperangan. Ya, bisa sampai ada 10 peperangan. Dan sekali lagi kemarin dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi SAW kenapa kok hendak menghadang orang-orang Quraisy
itu sebagai bentuk tebusan atau agar impas, karena para muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka banyak yang meninggalkan harta mereka di Makkah. Harta mereka, rumah-rumah mereka, usaha mereka, ya, ternak mereka, yang mana kemudian ketika mereka tinggalkan itu kemudian akuisisi, ya, bahasanya apa itu? Dijadikan hak milik oleh orang-orang Quraisy. Ya, karena pemiliknya sudah pergi, maka kemudian dijadikan hak milik oleh orang-orang Quraisy. Nah, Nabi SAW diizinkan oleh Allah SWT untuk menghadang mereka, ingin untuk merampas kafilah mereka, barang dagangan mereka, sebagai upaya untuk biar impas. Gitu. Harta-harta kaum muhajirin yang hijrah diambil mereka, orang-orang Quraisy, sekarang gantian. Ketika mereka hijrah, ketika mereka berdagang, juga upayanya ya akan dirampas. Kemudian bait ke-49, ila buwata thumma badrin wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi rajab. Di bait ke-49 setelah 48 menceritakan tentang perang pertama, yaitu perang Abwa, ya, perang Abwa, walaupun tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi pertumpahan darah, karena Nabi SAW ketika menghadang mereka di Abwa, mereka sudah melarikan diri, ya, mereka sudah melarikan diri. Karena di zaman dulu juga mereka punya para jawasis atau jasus, mata-mata. Jadi mereka punya orang-orang, ya, kalau bahasa apa, film-film kolosal zaman dulu itu apa, telik sandi, ya. Jadi diutus untuk mengumpulkan informasi. Barangkali ada musuh ingin menyerang misalnya. Nah, orang-orang Quraisy juga punya itu. Sehingga ketika Nabi akan menghadang mereka, para mata-matanya ini memberikan kabar kepada kafilah dagang itu untuk mencari jalan yang lain atau untuk berjalan lebih cepat. Sehingga ketika Nabi sampai ke Abwa enggak ketemu akhirnya. Nah, kemudian bait ke-49, ila buwata thumma badrin wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi rajab. Kemudian Buat, yaitu perang Buat. Setelah Abwa, perang Buat, pakai to, ya, Buat. Kemudian setelahnya perang Badar, ya. Setelah perang Buat terjadi perang Badar. Jadi urutannya Abwa, kemudian Buat, kemudian Badar, ya, Badarnya nanti Badar yang Sugra, ya, Badar yang Sugra, karena perang Badar nanti ada 3. Kemudian di tahun ini juga terjadi tahawulul qiblah, yaitu dirubahnya kiblat di tahun kedua Hijriah. Pensyarah mengatakan buwata mungkin tutbat bi buwata au buwatin, ya, dalam bahasa Arab bisa dibaca buwata ketika dia majrur, ya, ketika dia majrur bisa buwata pakai alif, ya, ghairu munsharif, atau munsharif buwatin, ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomong aja Buwato. Ini nama daerah, ya. Min ghazawati sanati tsaniyah minal hijrah, ghazwatu Buwato. Jadi termasuk dari peperangan yang terjadi, ghazwah, ya, walaupun akhirnya nanti juga tidak terjadi pertempuran juga. Nabi menghadang tapi mereka ngambil jalan yang lain lagi. Itu terjadi juga di tahun kedua Hijriah. Kalau tadi perang Abwa terjadi di bulan Safar, ya, kalau bahasa Jawa. Untuk perang Buat ini terjadi di bulan Rabiul Awal, yaitu sebulan setelahnya, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi satu bulan setelahnya. Di tahun kedua Hijriah. Dan ini pendapat yang masyhur, pendapat yang tenar di tengah para ulama sejarah, ya, terjadinya di bulan bulan Rabiul Awal. Ada pendapat yang lain mengatakan ini terjadi di Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, ya. Tempat terjadinya peperangan ini adalah Wadi Buat, yaitu lembah yang namanya Buat. Mantiqatun fiha jibalun yuqalu laha jibalun rabwa atau jibal radwa. Itu sebuah daerah yang di situ, ya, didapati gunung-gunung, ya, atau mungkin murtafa'at jabaliyah, pegunungan yang namanya Gunung Radwa. Dan mantiqah ini atau distrik ini, ya, atau wilayah ini qaribatun min madinati Yanbu. Ini dekat sekali dengan kota Yanbu, ya, sampai sekarang ada namanya Yanbu. Ala sahilil bahar, di pinggiran pantai Madinah.
kalau tidak keliru ya, teman kita Pak Agus, Pak Agus yang kerja di Saudi, yang sekarang kerja di Dammam ya. Dulu sebelumnya pernah kerja di Madinah di Yanbu ini. Yanbu namanya. Itu dia salah satu nama daerah masih di kota Madinah, masih di mungkin provinsi ya atau wilayah Madinah, itu pinggiran pantai. Jadi Buat ini, Wadi Buat atau Lembah Buat ini dekat dengan daerah namanya Yanbu ya, di pinggiran pantai Madinah. Wa aktsaru maghazin Nabi kanat fi tariqis sahil. Dan kalau di total ya di rata-rata memang kebanyakan perang-perang yang ada ya yang Nabi yang terjadi antara Nabi pasukannya dengan orang-orang kafir itu terjadi rata-rata di pesisir pantai ya atau di dekat dengan pantai. Sebab peperangan ini apa? I'tiradu qafilatin li Quraisy. Kanat fi hadhil qafilah Umayyah ibnu Khalaf. Sama ya, sebabnya sama dengan perang Abwa sebelumnya, yaitu ingin merampas kafilah dagang orang-orang Quraisy untuk menebus kerugian ya. Untuk menebus kerugian ekonomi ya, kerugian materi yang dialami oleh orang-orang muhajirin ketika mereka hijrah, kemudian barang-barang mereka, harta mereka dijadikan hak milik oleh orang-orang Quraisy, sehingga Allah mengizinkan kepada Muhammad SAW, Rasul kita, dan juga orang-orang muhajirin untuk menghadang kafilah dagang. Karena orang Mekah memang punya kebiasaan ya untuk berdagang, melakukan perniagaan ke arah Syam. Dan ketika mereka pergi dari Mekah ke arah Syam, itu pasti melewati Madinah. Nah, Nabi ingin menghadangnya. Di tengah jalan itu pengen dihadang, dirampas. Dan pada saat itu untuk perang Buat ini, pemimpin kafilahnya adalah Umayyah ibnu Khalaf. Dan Umayyah ibnu Khalaf ini terkenal termasuk dari a'immatil kufri, termasuk dari pembesar atau gembongnya para kekufuran atau gembongnya orang-orang kufur, orang-orang musyrik ya. Wa ma'hum mi'atu rajulin wa ma'hum alfan wa khamsumi'ah ba'ir. Jadi bersama Umayyah ibnu Khalaf ini sebagai pemimpin kafilah, bersama dia ada 100 orang ya, 100 orang Quraisy. Jadi 101 orang yang mereka membawa 2.500 onta ya, alfan wa khamsumi'ah. 2.500 onta dibawa oleh 100 orang lebih ini. Jadi kalau dagang nggak main-main, mereka ibarat sekarang bawa kontainer gitu, atau bawa truk, atau mungkin bawa pick up ya. Jadi setiap onta dia membawa perniagaan ya, entah kain, entah madu, entah zaitun, macam-macam dibawa. Tentunya kalau sampai bisa dirampas di tengah jalan lumayan itu, mungkin kalau sekarang miliaran. Nah, waktu itu untuk di perang Buat ini dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Nabi SAW waktu itu kharaja ma'a Nabi SAW mi'ata rajulin. Waktu itu dalam misi ini ada 200 orang yang keluar bersama Nabi SAW. Semuanya dari kalangan muhajirun ya, dari kalangan orang-orang muhajirin. Semoga Allah meridhai mereka. Jadi musuhnya sekitar 100 orang, Nabi SAW membawa 200 orang. Wa kana hamilul liwa fi hadhil ghazwah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan yang membawa bendera perang pada saat itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ya bendera yang berwarna putih. Fawasala Nabi SAW ila Buat wa antadhara biha falam yalqa ahadan. Nah, Nabi SAW dengan para sahabatnya sudah menunggu di wilayah ini ya, di wilayah Buat ini yang dekat dengan Yanbu ya, di pesisir pantai di Madinah. Ditunggu sekian lama, ternyata tidak ada yang datang, tidak ada yang bisa ditemukan. Wa aflatatil qafilah aidon. Aflatat artinya lolos ya. Kafilah dagangnya lolos. Dia bisa jadi cari jalan yang lain, atau bisa jadi mereka jalan lebih cepat sehingga tidak tersusul oleh Nabi SAW ya, atau cari jalan yang lain sehingga tidak ketemu dengan pasukannya Nabi. Kenapa? Li'anal musyrikin kana lahum jawasis. Ya, karena orang-orang musyrik pun mereka juga mempunyai para mata-mata yang mereka ya menggali informasi, mengumpulkan kabar-kabar, dan ketika mereka mendengar Nabi SAW keluar untuk menghadang mereka,
para mata-mata ini memberikan kabar dan juga memberikan informasi kepada Umayyah bin Khalaf dan para tentaranya yang membawa kafilah tadi, sehingga mereka memilih untuk mencari jalan yang lain atau berjalan lebih cepat. Falam yahsul fi hadhil ghazwah qital. Akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi bentrokan karena enggak ketemu. Tetapi walaupun demikian, dua kali gagal, tidak bertemu dengan lawannya, tidak bertemu dengan musuhnya, bukan berarti kemudian gagal nol besar. Tidak. Tetap ada poin-poin yang bisa diraih oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Dan ini strategi perang, strategi dan juga upaya untuk memberikan ketakutan kepada musuh. Lakin hatta hadil ghazawat allati lam yaqa' fiha qital, lam yahsul fiha irhabu, kana yahsul fiha irhabu a'da. Jadi walaupun tidak terjadi perang, tapi ada beberapa hasil. Salah satu hasilnya adalah bisa melemparkan rasa takut dalam hati orang-orang musyrik, dibuat ketakutan, takhwifuhum minal muslimin. Jadi dibuat ketakutan, dibuat mereka tidak tenang, dibuat galau. Kenapa? Karena tentunya ekonomi mereka kan bermasalah, karena mereka memang punya kebiasaan berdagang, berniaga. Ketika mereka mendengar di tengah jalan nanti Muhammad bisa jadi memutus di tengah jalan, ngadang di tengah jalan, otomatis mereka jadi nggak tenang. Mereka jadi nggak tenang dan mereka pasti nanti akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk sekali dagang, karena pasti akan lebih banyak tenaga dan lebih banyak senjata yang harus dipersiapkan. Jadi walaupun belum terjadi perang, tapi paling tidak mereka merasa takut, dan itu termasuk kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan di salah satu hadisnya, beliau mengatakan, utitu khamsan lam yu'ta hunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 perkara yang mana 5 perkara ini belum pernah diberikan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya dari 5 perkara itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah SWT dengan apa? Birru'bi, yaitu dilemparkan rasa takut di dalam hati para musuh sebulan sebelum terjadi peristiwa. Jadi beberapa waktu sebelum terjadi perang, beberapa waktu sebelum terjadi agresi militer, mereka tuh udah ketakutan dulu. Jadi secara mental tuh sudah down dulu. Ini salah satu tujuannya ini tercapai. Wa taqwiyatan li haibatil muslimin. Dan juga ketika musuh lari, para kafilah dagang ini tidak berani untuk menemui atau bertemu dengan pasukan Nabi, tentunya kemudian kabar ini tersebar di tengah orang-orang Arab, suku-suku di Arab, entah yang muslim atau yang masih kafir. Yaitu apa? Wibawa Nabi SAW dan kaum muslimin. Tentu pasti tersebar. Muhammad SAW ingin menghadang orang-orang Quraisy, tapi mereka kocar-kacir. Nah, kemudian apa? Pamornya naik, wibawanya naik, sehingga semakin disegani, semakin ditakuti. Nah, jadi walaupun belum bisa memukul secara langsung, belum bisa merampas hartanya, tapi secara kalau orang-orang masa-masa kampanye itu elektabilitasnya naik gitu ya. Ibaratnya apa itu? Jadi orang-orang sudah mulai melihat gitu. Dia punya pamor, dia punya power gitu. Walaupun belum tempur langsung. Jadi Nabi SAW dan para sahabatnya mulai dipandang, mulai punya wibawa, dan orang-orang mulai segan, orang-orang mulai tidak berani berbuat seenaknya sebagaimana sebelumnya. Fakana tahsulu laha aghradun ukhra. Jadi yang terrealisasi tujuan-tujuan yang lain, capaian-capaian yang lain. Wa in lam yahsul fiha qital. Walaupun pada saat itu belum terjadi peperangan tempur secara fisik. Wa nalal muslimun al ajra lin niyah. Walaupun tidak terjadi perang, tapi kaum muslimin tetap tetap mendapatkan ganjaran niat plus amalannya. Li'annahum kharaju wa fi niyatihimul qital fi sabilillah. Karena para kaum muslimin ini sudah keluar dari rumah mereka, keluar dari Madinah dalam rangka berniat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
walaupun akhirnya pulangnya dalam kondisi aman tentram. Nah, ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan akidah tentang kondisi nanti di yaumil qiyamah, bahwa seseorang nanti akan mendapatkan catatan amal, ya. Catatan amalnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabah. Di dalam surah Al-Isra dijelaskan, ya, bahwa nanti setiap orang akan mendapati kitabnya, yaitu kitab catatan amal dia selama hidup, ya, mansyura, bisa terbuka, bisa dibaca. Nah, pertanyaannya, yang tertulis di situ tuh apa aja dari amalan-amalan itu? Para ulama menjelaskan, yang tertulis di buku catatan amal itu, pertama, sesuatu yang sekedar baru diniatkan. Yang kedua, ya, kalau yang baru diniatkan saja, maka yang tertulis adalah pahala niat, kalau itu perkara baik. Yang kedua adalah perkara yang sudah diniatkan plus sudah diupayakan untuk direalisasikan. Namanya alham. Yaitu tidak hanya sekedar niat, tapi sudah berusaha untuk diwujudkan, direalisasikan, tapi akhirnya nggak terjadi. Nah, ini para ulama mengatakan yang seperti ini, dia tertulis pahala niat plus pahala amal secara utuh. Yang ketiga yang jelas tercatat adalah, ya, pahala amalan, sesuatu yang memang sudah dikerjakan. Nah, ini orang-orang, para sahabat ini yang keluar ingin menghadang orang-orang Quraisy, mereka sudah meniatkan diri untuk berperang. Dan niatnya tidak hanya sekedar niat, karena memang sudah diupayakan. Mereka sudah keluar dari kampungnya, mereka sudah keluar dari Madinah, menempuh perjalanan, tapi tidak terjadi perang. Walaupun demikian, mereka sudah mendapat pahala perang secara utuh, ganjarannya. Dan dalilnya adalah salah satunya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan mati, di tengah jalan datang kematian, alias dia tertimpa kematian, akhirnya tidak, hijrahnya belum terlaksana secara utuh, belum sampai tempat tujuan. Allah mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka ganjarannya telah tertulis secara utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ini, orang yang udah keluar dalam rangka berperang, berniat beribadah untuk i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, tapi ternyata apa yang mereka harapkan enggak terjadi, gitu. Karena ada uzur. Uzurnya apa? Karena musuhnya melarikan diri. Tetap tertulis pahala sempurna. Tetap tertulis pahala sempurna. Dan ini kemudian nanti dalam hal yang lain pun bisa berlaku demikian, ya. Seperti orang-orang yang punya kebiasaan, orang sudah punya niat, punya azam, ingin melakukan suatu ibadah, di tengah jalan terhalangi ada udzur, maka pahala sempurna tetap tercatat pada dia, ya. Seorang misalnya yang sudah berniat untuk haji, ya, untuk umrah, sudah bayar biaya haji, sudah bayar biaya umrah, datang waktunya dia berangkat ternyata sakit, datang waktunya dia berangkat ternyata mati misalnya, maka ganjaran tertulis bagi dia pahala sempurna sebagaimana dia telah melakukannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba dia sakit, ya, atau dia safar, dia sakit atau dia safar, maka tertulis bagi dia pahala sempurna seperti halnya ketika dia mukim atau ketika dia sedang sehat. Maksudnya orang yang punya kebiasaan, ya, dia sholat 5 waktu, dia punya kebiasaan sholat Jumat, dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis misalnya, kemudian, ya, di tengah jalan dia ada uzur, sakit misalnya, atau dia safar, sehingga dia tidak bisa melakukan ibadah yang biasa dia lakukan, maka tetap tertulis bagi dia pahala sempurna. Misalnya dia safar 1 pekan, tidak bisa sholat 5 waktu berjamaah sebagaimana biasanya, maka tertulis bagi dia pahala sempurna sholat berjamaah selama sepekan itu, ya. Sama dengan kayak tadi, ya, orang yang sudah berupaya, berniat plus berupaya ternyata terhalangi, maka tertulis bagi dia pahala sempurna. Ila Buwat tsumma Badr. Kemudian setelah perang Buwat terjadi perang Badar. Perang Badar di sini yang dimaksudkan bukan Badar Kubra, ya, bukan Badar Kubra yang
kaum muslimin diberikan kemenangan, ya, binasanya sekitar ya 70 orang-orang musyrik, bukan yang itu ya. Tapi yang dimaksud adalah Badr al-Ula, yaitu Badr yang pertama. Yuqalu laha ghazwatu Safawan. Badr yang pertama ini punya nama lain, namanya perang Safwan atau Safawan. Dan perang Badr itu sebagaimana di muqaddimah tadi saya sampaikan ada 3 ya. Ada Badr al-Ula, ada Badr al-Kubra ya. Badr Kubra ini yang terkenal, yang tenar, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai Yaumul Furqan, yaitu hari pembeda. Maksudnya hari pembeda mana yang hak, mana yang batil. Allah mengatakan di surah Al-Anfal, Yaumal Furqani yaumal taqal jam'an. Hari pembeda adalah hari ketika bertemunya 2 kelompok ya. Maksudnya kaum muslimin dan orang-orang kafir. Di situ Allah jadikan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini kalau yang ini adalah Badr Kubra. Yang ketiga adalah Badr Mau'id, yaitu perang Badr Mau'id, yaitu perang Badr yang terjadi sebelumnya karena saling janjian ya. Saling janjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Mereka berjanji nanti saling janjian untuk perang lagi gitu. Nanti kalau tidak keliru nanti setelah perang Uhud kalau tidak keliru ya. Itu nanti masih panjang. Nah, untuk perang yang setelah Buwat, jadi pertama perang Abwa, kedua perang Buwat, yang ketiga Badr ya, Badr al-Ula. Mau'idu ghazwati Badrin al-Ula. Jadi waktu terjadinya perang Badr yang pertama ini terjadi di bulan Jumadal Ula. Perang Abwa tadi di bulan Safar, perang Buwat di bulan Rabiul Awal ya. Kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula. Jadi 2 bulan setelah perang Buwat kemudian terjadi perang Badr al-Ula. Terjadi di bulan Jumadal Ula di tahun kedua Hijrah. Fi nafsi syahri waqa'at ghazwatul Usyairah. Ini di bulan yang sama di mana terjadi peperangan yang lain, namanya perang Al-Usyairah atau Al-Usyairah atau Al-Usairah ya, ada beberapa nama. Kemudian pensyarah di sini Syekh Walid bin Idris mengatakan an-nadhimu huna ja'ala badral ula qabla al-Usyairah. Lakin ar-ra'y al-mashhura inda aktsari ulama'i siyar anna al-Usyairah qabla Badrin al-Ula. Penulis mengatakan di sini ya, di sini nazim yaitu Ibnu Abil Iz al-Hanafi menjadikan perang Badr yang pertama itu sebelum perang Al-Usyairah. Adapun pendapat yang masyhur di kalangan para ahli sejarah, perang Al-Usyairah itu lebih duluan daripada perang Badr yang pertama. Jadi teman-teman sekali lagi, perang yang pertama itu perang Abwa. Kemudian disusul dengan perang Buwat. Nah, yang ketiga ini khilaf. Ada yang mengatakan yang ketiga ini Usyairah dulu, baru yang keempat Badr Ula. Nah, yang mengatakan yang ketiga ini Usyairah adalah mayoritas ahli sejarah. Adapun nazim yaitu penulis di sini Ibnu Abil Is mengatakan yang ketiga ini Badr Ula dulu, Badr yang pertama, baru yang keempat Al-Usyairah. Ya, tapi kalau mayoritas mengatakan Usyairah dulu, baru Badr. Wakil tahu maka nafsi syahr. Jadi mungkin terjadi informasi karena 2 perang ini terjadi di bulan yang sama, terjadi di bulan Jumada al-Ula. Kenapa dinamakan Badr ya, perang Badr? Li'annaha ala tariqi Badrin. Karena perang Badr ini terjadi di jalan menuju Badr. Badr nama tempat. Fiwa di Safawan, itu di lembah namanya Safwan atau Safawan. Dan lembah Safwan ini jauhnya dari Madinah, ya ba'udu 'anil Madinah an-Nabawiyah. Jauhnya dari Madinah sekitar 73 kilometer. Sekitar 73 km dari Madinah. Dari Madinah jauhnya sekitar 73 km dengan ukuran modern ya. Jadi seperti sini Solo ya, seperti sini Solo.
Dan itu jauh ya. Untuk ukuran itu jauh. Dengan kita membayangkan kondisi di Jazirah Arab itu seperti apa, ya, terutama di Madinah dan sekitarnya, kondisi yang tandus seperti itu, zaman dulu yang belum ada jalan yang lurus, lempeng, kemudian landai, ya, tapi dulu naik turun, perbukitan, tandus, susah cari air, 73 kilo. Ya. Dan di beberapa riwayat nanti disebutkan bahwa Nabi SAW kalau perang itu kadang kekurangan tunggangan, kadang kekurangan alat transportasi. Jadi kudanya atau ontanya itu kadang satu onta untuk berdua atau lebih. Jadi mereka gantian. Jadi sebagian naik, sebagian jalan dulu. Nanti setelah berapa jaraknya, kemudian gantian yang naik itu turun, kemudian yang jalan ganti yang naik. Jadi minim peralatan, juga minim perlengkapan perang, ya, dengan jarak tempuh peperangan yang jauh. Ya. Kalau sekarang mungkin model dengan seperti itu bisa berhari-hari melakukan safarnya. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita, ya. Kadang ngaji ceraknya males, padahal sungguh motor, ya kan? Sudah pakai motor, hujan ya ada mantelnya, tempat duduknya ya enak, ada kipas angin, ya, juga tidak panas, gitu kan? Habis ngaji ya madang, tapi ya begitulah penuntut ilmu akhir zaman, ya. Dulu Masya Allah, mereka keluar itu sudah ngomong sama anak istrinya. Alias apa? Alias pulang itu ya misalnya tinggal nama ya udah berarti sudah siap gitu. Nah, sedangkan kita pulang itu kan masih kemungkinan besar masih bisa meluk istri gitu. Masih bisa gendong anak. Jadi perjuangan kita itu kan sekarang hanya perjuangan ilmu sebenarnya. Untuk turun di medan perang bawa pedang, bawa apa itu belum saatnya karena kondisi kaum muslimin dhaif, du'afa, ya. Yang ada sekarang ya hanya jihadnya adalah jihad lisan, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, jihad ya didda syaitan, jihad melawan setan, ya. Adapun jihad fisik ya sementara belum ada, kecuali ada musuh nyerang ke sini, ya, orang-orang kafir nyerang ke Jogja misalnya, bawa bom, bawa apa, baru mungkin. Dan itu prosentasinya sangat kecil sekali. Ya. Di zaman Nabi SAW kita lihat tadi, ya, Nabi tidak sampai 10 tahun atau mungkin taruhlah 10 tahun. Setahunnya itu 10 kali perang. Jadi makanya disitulah dibedakan mana orang-orang munafik, mana orang-orang yang imannya benar-benar beriman. Ya, orang-orang munafik selalu membuat alasan, ya, ketika mereka, makanya sesuatu tidak disukai, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan oleh Allah kepada kalian peperangan dan itu sesuatu yang tidak disukai, ya. Tapi walaupun tidak disukai, orang yang beriman akan apa? Memilih untuk itu. Sami'na wa ta'na. Maksudnya adalah ya kita ujiannya itu enggak seberat dulu gitu loh. Ujiannya itu ringan gitu. Ujiannya itu cuman duduk sabar mendengarkan kajian, mencatat, atau di rumah murojaah Quran, buka buku, ngafal hadis, ngafal ini, kemudian apa yang kita hafal, apa yang kita pahami, di-share, kita ajarkan ke keluarga, ke orang lain, itu aja gitu. Begadang boleh sampai malam, tapi yang dibaca kitab, itu aja jihadnya seperti itu. Jihadun nafs. Itu berjihad melawan diri sendiri, yang mana diri sendiri itu, nafs itu ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Sesuatu yang enak-enak aja yang disukai, gitu kan. Bukan untuk sesuatu yang harus duduk lama, harus baca, harus ngafal, ya. Iya, itu pelajaran bagi saya, ya. Taib. Kharajan Nabi fi hadhil ghazwah wa ma'ahu adadun qalil minas sahabah yatlubu rajulan yuqalu lahu Kurz ibn Jabir al-Fihri. Jadi untuk perang Badar ini, ya, perang Badar yang sughra ini sebenarnya
Nabi SAW itu sedang mengejar buronan namanya Kurz bin Jabir al-Fihri. Buronan orang musyrik, ya. Kurz bin Jabir al-Fihri. Nabi SAW pada saat itu tidak membawa banyak orang, hanya beberapa orang saja. Nah, Kurz bin Jabir al-Fihri ini kenapa kok dikejar? Karena qad aghara ala ibilin lil muslimin tar'a fil Madinah wa nahaba 'adadan minha wa akhadhaha ma'ahu lakin lam yudrikhu Nabi. Jadi Kurz bin Jabir al-Fihri ini mungkin dia juga punya teman. Jadi dia itu tiba-tiba nyerang, ya. Nyerang ke Madinah dan juga maling beberapa onta yang sedang digembala oleh penduduk Madinah. Jadi dia nyerang tiba-tiba, aghara itu nyerang tiba-tiba. Biasanya pagi hari. Itu orang-orang ketika belum siap, ya. Dia tiba-tiba nyerang, ya, kemudian dia ngambilin barangnya, kemudian melarikan diri. Nah, Nabi SAW ketika sampai berita kepada beliau, ngumpulin beberapa orang untuk ngejar, ya, untuk ngejar, memberikan pelajaran bagi orang ini. Tapi qadarullah tidak tidak ketemu, ya, lam yudrikhun Nabi, tidak ketemu. Wa kana hamilul liwa fi hadil ghazwa Ali bin Abi Thalib, dan yang membawa bendera peperangan pada saat ini adalah Ali bin Abi Thalib, dan bendera perangnya Nabi SAW warnanya putih, ya, warnanya putih pada saat itu. Jadi sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Ali bin Abi Thalib. Wa ba'da dzalika Kurz ibn Jabir al-Fihri aslama wa sara sahabiyan karima. Di masa yang akan datang, ternyata Kurz bin Jabir al-Fihri ini ternyata nanti masuk Islam, ya. Jadi apa? Jadi sahabat, ya, jadi sahabat Nabi SAW. Jadi banyak di sini juga jadi pelajaran teman-teman sekalian, bahwa banyak hal-hal yang mungkin di luar nalar dan di luar akal, sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang yang sebelumnya musuh, seorang yang sebelumnya kebenciannya kepada Nabi SAW begitu besar, ya. Contohnya ini, ya. Kemudian Umar bin Khattab, Sufyan, ya, Abu Sufyan, kemudian yang lainnya banyak, yang dulu orang yang benci, itu tidak menutup kemungkinan Allah akan membalikkan hatinya, kemudian dia bisa beriman. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita, ya, ketika mendakwai orang, gitu kan, harus bersabar, ya. Harus bersabar dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Entah itu, biasanya kadang yang susah itu keluarga, ya. Kita punya keluarga, masya Allah, ya, bapak kok belum sholat, ibu kok mesti susah, kelakuannya kok kayak gini, punya adik, punya ini kok seperti itu, ya, atau punya saudara kok susah. Jangan putus asa, senantiasa didakwai, diajak kepada kebaikan, diperingatkan bahwa ini keliru, ya. Kalau upaya-upaya fisik, upaya-upaya verbal secara lisan sudah ditempuh, ya udah, tinggal kita doa, karena kita tidak bisa memaksakan hidayah, ya. Bahkan Nabi SAW pun tidak bisa memaksakan memberikan taufik kepada Abu Thalib, kepada Abu Lahab, dan yang lainnya dari saudara-saudari Nabi. Nabi SAW, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ya, tidak ada kewajiban bagimu, maksudnya engkau tidak mampu untuk memberikan taufik kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberikan taufik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi bisanya cuma mengupayakan, gitu. Ketika kita berupaya, ya barangkali Allah Subhanahu wa taala bermurah hati dengan rahmatnya, menjadikan orang-orang tadi kemudian bisa dapat taufik, bisa bertobat, gitu. Makanya orang-orang kayak gini yang sebelumnya kufur saja, memusuhi, bahkan menyerang Nabi SAW dan sahabatnya, maling dan seterusnya, akhirnya di sahabat, ya. Tidak ada yang tahu di masa yang akan datang. Jadi selagi nyawa masih di kandung badan, selagi roh belum sampai kerongkongan, maka upayakan terus, ya. Masih ada kemungkinan seorang bisa bertobat, gitu, ya. Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbalu taubatal abdi, ya, malam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobatnya seorang hamba selagi rohnya masih belum sampai kerongkongan, ya. Jadi maksudnya masih ada potensi untuk berbenah dan berbuat baik. Taib. Kemudian setelahnya tahawulul qiblati fi nisfi Rajab. Setelah cerita tentang perang Abwa, perang Buat, kemudian perang Badr Sugra, ya. Kemudian terjadi tahawulul qiblah.
terjadi apa? Perpindahan atau pergantian kiblatnya kaum muslimin di bulan Rajab, di bulan Rajab, pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriyah. Ai al-qiblah al-ula kanat kama warada fil ahadits wal athar sakhratu Baitul Maqdis allati 'alaiha al-qubbah al-an. Jadi kiblatnya kaum muslimin itu pertama kali itu adalah batu yang ada di Baitul Maqdis allati 'alaiha al-qubbah al-an. Yang sekarang jadi kubah itu kubah Sakhra itu loh. Jadi kan lihat Masjid Kubah Sakhra kalau tidak keliru itu yang dimaksudkan di sini ya. Itulah dulu kiblatnya seluruh para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW ketika beribadah kiblatnya ke arah situ. Alias dari Mekah atau dari Madinah arahnya ke Palestina ya, ke Baitul Maqdis. Fahadhihi sakhrah kanat qiblatal anbiya as-sabiqin. Jadi batu ini adalah kiblat bagi para nabi-nabi sebelumnya dan juga kiblatnya kaum muslimin selama kurang lebih 16 bulan. Selama kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan setelah diwajibkannya salat setelah Isra dan Mi'raj ya, setelah Isra dan Mi'raj. Tapi hitungannya agak janggal ya. Di sini dikatakan ya, kiblatnya kaum muslimin selama 16 atau 17 bulan ba'da fardhis shalah, setelah diwajibkannya salat. Sedangkan diwajibkannya salat itu kan sekitar tahun 10 atau sekitar 2 atau 3 tahun ya, 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Isra Mi'raj itu kan terjadi sekitar 2 atau 3 tahun sebelum hijrah. Diwajibkan sholat 5 waktu. Sedangkan Nabi SAW hijrah ke Madinah itu setelah 13 tahun di Mekah. Berarti kan ada rentang 2 tahun setelah kewajiban. 2 tahun itu kan berarti kan 24 bulan harusnya. Plus padahal ini digantikannya kiblat ya. Digantikannya kiblat. Ini apa? Tahun kedua. Ya, tahun kedua. Berarti plus 24 bulan tambah setahun lebih gitu. Tapi kenapa di sini disebutkan 16 atau 17 bulan setelah diwajibkan sholat? Nah, ini mungkin ada kekeliruan ya di sini. Atau mungkin maksudnya mungkin adalah sekitar 16 atau 17 bulan setelah kaum muslimin sholat di Madinah. Nah, itu mungkin cocok. Ya. Karena mereka di Madinah baru tahun kedua dirubah kiblatnya. Kalau baru tahun kedua bisa kita katakan setahunnya 12 bulan, tahun keduanya belum full ya, ditambah 5 atau 6 bulan. Nah, itu mungkin cocok. Tapi kalau dikatakan 16 atau 17 bulan setelah ba'da fardhis shalah, setelah salat diwajibkan, ini perlu diteliti ulang. Karena diwajibkan salat sebelum Nabi hijrah, Isra Mi'rajnya. Nah, ini mungkin ada kekeliruan. Wa Nabi sallallahu lamma kana fi Makkah kana yuhibbu an yaj'alal ka'bata bainahu wa baina Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW ketika beliau salatnya masih di Mekah, beliau lebih menyukai ya, atau beliau suka untuk menjadikan apa? Antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu satu garis. Jadi ketika salat beliau mengarahkan salatnya kedua arah tadi secara garis lurus. Mekah dan Ka'bah dan juga Baitul Maqdis. Jadi posisinya itu kan kalau jenengan lihat peta, itu kan Mekah di selatan, utaranya adalah Madinah, baru nanti masukin ke utara lagi nanti Palestina. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, Nabi masih bisa sholatnya arahnya ke dua tempat ini. Ka'bah dan Baitul Maqdis digabungkan gitu. Jadi misalnya kita di sini, gitu kan? Kita di sini. Kemudian misalnya kita di sini dan Baitul Maqdis itu di Maba, Kasongan. Ka'bah itu misalnya ini, tiang ini. Jadi kita sholatnya menghadap tiang ini, yang tiang ini lurus ke Maba. Sehingga arah sholatnya dapat dua-duanya. Ke Ka'bah iya, kemudian ke Maba Masjid Abdurrahman bin Auf, Kasongan juga iya. Jadi Nabi SAW suka seperti itu, menghadap ke dua
hal ini sehingga dapat dua-duanya. Tapi ketika beliau sampai di Madinah, lam ya'ud bi imkanihi an yaj'al al-Ka'bata bainahu wa baina Baitul Maqdis. Tapi ketika beliau pindah ke Madinah, tidak bisa seperti itu lagi. Harus milih salah satu. Maka arahnya hanya bisa ke Baitul Maqdis saja. Karena posisi Ka'bah di selatannya, Mekah di selatan. Sehingga Nabi tidak bisa sholat dengan menggabungkan kiblatnya dengan dua tempat tadi. Ya. Karena Madinah di tengah, Mekah ada di selatannya, dan Baitul Maqdis ada di utara. Maka Nabi SAW berharap agar kiblatnya dipindah saja. Ya, kiblatnya dipindah, tidak menghadap Baitul Maqdis, tapi ke arah kiblatnya ke Makkah, yaitu ke Ka'bah. Karena Nabi lebih suka untuk menghadapnya ke Ka'bah. Fa idza istaqbala Baitul Maqdis yakunu mustadbiran al-Ka'bah. Jadi ketika Nabi sudah di Madinah, ketika beliau sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, maka secara tidak sengaja beliau membelakangi Ka'bah. Dan Nabi SAW yatamanna an tuhawwal al-kiblatu fastajaballah ta'ala roja'ahu. Dan Nabi lebih suka untuk menghadapkan sholatnya ke arah kiblat, yaitu maksudnya ke Ka'bah. Dan Allah pun mengabulkan, yang mengijabai apa yang beliau harapkan. Dan itu disebutkan oleh Allah di surah Al-Baqarah. Ya. Di surah Al-Baqarah di ayat 144 Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, kami telah melihat, ya, wajahmu ketika sholat, ya, menengadah ke langit, bolak-balik melihat ke langit. Maksudnya berharap agar kiblatnya dirubah. Ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami sungguh akan merubah, ya, ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yang kamu sukai wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai detik ini silahkan arahkan wajahmu, arahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Dan dimanapun kamu berada, maka arahkan wajahmu ketika sholat mengarah ke Masjidil Haram. Dan ini terjadi di bulan Rajab, di tahun kedua Hijriah. Maka semenjak itu kiblatnya kaum muslimin dalam sholat mengarahnya ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Ya, mungkin sampai itu dulu teman-teman sekalian. Sampai bait ke-49. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bait ke-50. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.